Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang mengatasi lobet betina yang over birahi, teman-teman. Betina over birahi itu artinya birahinya itu udah over banget. Jadi udah susah dikembalikan durasinya. Biasanya durasinya hilang, terus burung hanya ngecek-ngecek aja tapi nggak mau lepas. Terus biasanya lobet itu lebih banyak diam. Biasanya burung kalau over birahi, kalau kita kasih tangan itu dia itu mau gigit. Pokoknya biasanya pengennya cuman kekawin gitu, teman-teman ya. Lalu kemarin tuh ada yang tanya, Mas, kalau udah over birahi gitu, udah saya coba nih mandi malam nggak sembuh, mandi pagi, mandi malam, mandi siang nggak sembuh juga. Terus saya kasih EF timun setiap hari nggak sembuh juga. Terus udah dikasih pasangan nggak sembuh juga. Nah, terus kemarin tanya, Mas, kalau misalnya nih lobet itu kita kawinkan nanti performnya turun nggak? Kalau menurut pengalaman saya, teman-teman ya, kalau burung kita kawinkan itu ada dua kemungkinan. Biasanya ada yang lebih bagus, ada juga yang biasanya performnya nurun. Tapi selama ini yang saya pegang itu performnya malah tambah bagus ya, teman-teman. Jadi nanti ketika birahi cukup dikawinkan gitu aja, tapi jangan ditelurkan. Kemarin kalau saya memberikan tips kepada teman-teman itu pakai untulan baby ya, teman-teman ya. Kalau itu pun belum mempan, ya terpaksa yang terakhir dikawinkan. Nah, biasanya untuk lobet yang birahinya tinggi itu kalau kita mau ngawinkan itu pastinya susah ya, karena dia sedang birahi. Pokoknya kalau nggak dapet jantan yang benar-benar langsung mau ngawinin dia ketika dia ngeleper, biasanya akan dihajar. Jantannya kalau udah dihajar, biasanya jantannya nggak berani lagi dengan betinanya itu. Nah, itu nanti efeknya jantannya juga takut juga. Jadi bagaimana cara penjodohan yang baik ketika burung kita sudah over birahi banget? Nah, jadi caranya teman-teman itu masukin kandang soliter atau kandang kotak atau kandang ternak, tapi yang dimasukkan dulu jantannya. Nah, kasih jantan 3-4 nggak apa-apa, betinanya satu itu. Yang masuk jantannya dulu ya, teman-teman, jangan betinanya dulu. Fungsinya apa? Jadi biar jantan itu menguasai areanya situ, kandangnya situ gitu loh. Ketika teman-teman masukinnya salah, yang teman-teman masukin betinanya dulu, biasanya betina akan lebih berkuasa. Ketika ada yang masuk sama dia pasti diajar. Nah, itu nanti efeknya malah bisa burung jantannya diajar semua. Jadi yang masuk itu jantannya dulu, baru betinanya, kayak gitu. Terus untuk pakannya kasih millet putih aja, nggak usah dikasih F apapun ya, teman-teman. Jadi caranya tadi, masukkan kandang betina ke kandang soliter, nanti teman-teman pantau mana yang biasanya berdekatan dengan salah satu jantan yang itu. Kalau udah mau dekat-dekatan kayak gitu, nanti bisa diambil sepasang. Kalau udah diambil sepasang, nanti
teman-teman udah tinggal dikasih kandang kotak gitu aja, atau disangkar lomba pun biasanya kalau betina itu birahinya udah tinggi banget, dia itu mau ngawin atau mau dikawin gitu. Nah, lalu gimana prosesnya setelah dikawinkan? Nah, ini nih teman-teman, jangan sampai burung yang dikawinkan itu, agar tidak pengaruh kepada perform ke selanjutnya, teman-teman itu telurnya jangan dijadikan. Ketika burung itu nelur, telurnya lebih baik dikasih ke betina yang lain, atau istilahnya kasih babu gitu ya, atau dititipin betina yang lain. Jadinya teman-teman malah poin dua-duanya nih. Burung yang ngambek itu bisa jalan lagi, terus teman-teman juga bisa dapat anakan dari gacuan kesayangan teman-teman itu. Terus langkah selanjutnya teman-teman gini, ketika sudah nelur 1 atau 2 atau 3, teman-teman nanti burungnya dicabut aja. Setelah dicabut, pisah sama jantannya. Setelah dipisah sama jantannya, dimandikan burungnya mandi pagi, mandi malam, mandi pagi, mandi malam. Terus betina itu sendirikan, jangan lihat burung lain, atau jangan dengar jantannya pasangannya itu. Jadi benar-benar disendirikan. Kalau saya biasanya saya taruh ruang tamu gitu, biasanya ruang tamu itu stand kosong. Biasanya saya kasih betina yang birahi itu. Nah, nanti rawatannya cukup mandi pagi, mandi malam, pakan millet putih, gitu terus saja. Biasanya kalau gacuan kita itu udah sering main lomba, biasanya sekitar 2 minggu itu udah kondisi lagi, on fire lagi, durasinya udah keluar lagi. Karena kalau teman-teman itu nanti cuman diterapi tanpa dikawinkan atau tanpa untulan, biasanya sangat susah birahinya turun, atau durasinya itu nggak akan keluar. Kalau saya punya burung yang namanya mata batin itu, dulu ketika masih umur 1 tahun 2 tahun itu saya kasih pasangan baby itu, dia birahinya mau turun. Tapi sekarang karena usianya udah agak tua, dia nggak mau turun. Akhirnya saya kawinkan juga teman-teman. Setelah saya kawinkan, nelur 1 atau 2 saya cabut. Setelah saya cabut, saya rawat sekitar, kalau mata batin itu biasanya kondisi 3 hari biasanya udah kondisi, udah enak lagi. Terus nanti hari keempat saya bawa lapangan, dia udah mau nembak lagi. Biasanya ya dari awal sampai pertengahan, terus bagiannya kosong. Tapi nanti hari ke-5, ke-6 itu mainnya udah edan lagi, udah bagus lagi. Jadi perawatannya lebih simpel juga. Yang penting kalau betina dijaga mandinya aja. Terus itu banyak pertanyaan, Mas, kalau burung saya itu ketika dimandikan malah ciak bulu gimana? Ketika burung teman-teman itu dimandikan ciak bulu, ya enggak usah dimandikan, biar dia mandi sendiri. Kayak gitu teman-teman ya. Biasanya burung ketika birahinya udah tinggi, teman-teman kasih bak mandi, dia mandi sendiri kalau dia emang nggak mau dimandikan atau dimandikan ciak bulu. Jadinya lebih simpel kayak gitu ya teman-teman, dikawinkan aja. Kalau udah mentok, teman-teman ngerawatnya udah kewalahan dan nurunin birahi nggak bisa, yang terakhir yaitu dikawinkan. Nah kayak gitu. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang bisa saya bagikan kepada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.